Sungguhnya ada seorang lelaki ahli ibadah di kalangan umat sebelum kalian, dia dicintai oleh seorang wanita pelacur. Wanita itu mengirim pembantunya untuk menyampaikan pesannya kepada laki-laki itu. Sungguh kami mengundangmu untuk menyaksikan pernyataan syahadat kami. Maka laki-laki itu pun berangkat bersama pembantu itu. Setiba di sana, setiap kali dia masuk pintu, pembantu itu menguncinya. Dan akhirnya sampai kepada wanita itu yang ternyata cantik sekali. Di hadapannya ada seorang anak kecil dan segelas khamar. Wanita itu berkata, sebenarnya demi Allah aku tidak mengundangmu untuk bersyahadat, tapi aku ingin kamu menyetubuhiku, atau minum khamar ini atau bunuh anak itu. Pilih salah satu perbuatan ini. Laki-laki tersebut bilang, aku minum khamar saja. Ya. Wanita itu memberinya minum segelas, tapi ternyata laki-laki itu berkata, tambahlah. Dan demikianlah laki-laki tersebut meminumnya, hingga akhirnya menggauli wanita itu, bahkan kemudian membunuh anak kecil tadi. Oleh karena itu, jauhilah khamr. Karena demi Allah tidak terhimpun antara iman dan kegemaran meminum khamr, melainkan salah satunya akan mengeluarkan yang lain. Baik, saya mau sedikit berbagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu bilang, khamr, bir, whisky, saya nggak minum. Tapi banyak orang tidak faham. Khamr ini semua yang bisa memabukkan atau mengeluarkan orang dari akal normalnya. Itu khamr, makanya masuk dalamnya cairan atau serbuk. Di antaranya ganja, obat-obatan terlarang, semua masuk dalam khamr itu. Jadi tidak selamanya harus cairan. Baik, saya juga jauhi kau Ustaz. Saya enggak minum cairan, saya juga enggak makan serbuk-serbuk itu. Baik, lebih dalam lagi. Makanan dan minuman yang bercampur dengan haram. Tapi kita sudah tahu sebenarnya, coba pernah dengar, tapi tidak apa-apa deh makan. Baik, ini makan ada alkoholnya loh sekian persen. Ah, tapi kan sudah biasa kita makan, tradisi, nggak apa-apa. Kan banyak ya makanan di Indonesia ya. Ya, kalau nggak salah ada tape, ada apa ya. Orang pikir itu makanan tradisional kita, makan aja deh nggak apa-apa. Padahal sebenarnya mengandung alkohol. Sebentar. Saya pernah keluar dari tol Cikampek, waktu itu ada ceramah di ujung sana. Begitu keluar ke arah kiri, mau ke komplek perumahan, di sebelah kiri banyak jual makanan tradisional kan. Saya mampir, saya beli beberapa cemilannya. Terus ada tapenya lagi dipasang, baru selesai, lagi digantung. Saya tanya yang punya, Pak, saya mau tanya Pak, ini beralkohol nggak? Ini kalau saya makan beralkohol nggak? Dia bilang kalau baru dibuat begini Pak, belum. Bahasanya dia, ini belum. Tapi kalau sudah 3 hari, udah mulai. Buktinya ada busa-busanya. Baik, kita biasa beli es campur nggak? Ada pakai itu nggak? Sudah tahu belum itu sudah berapa hari tapenya? Khamr tuh. Benar nggak? Loh, ini realita lapangan. Makanya saya bilang kadang-kadang, kadang-kadang kita berpikir hanya bir, whisky, obat-obatan. Ternyata ada banyak dalam realita kita yang harus kita lebih hati-hati. Berbahaya. Kalau kita minum sekali, belum memabukkan, tapi rutinitasnya akan mengganggu akal. Mengganggu akal. Salah satu efeknya, sebentar, jangan ribut dulu. Salah satu efek seringnya mengkonsumsi yang beralkohol, bukan cuma alkoholnya sebenarnya. Alkohol itu salah satu bahasanya. Dia mengubah akal. Tidak harus beralkohol. Makanya serbuk-serbuk kayak ganja segala macam nggak ada alkoholnya. Tapi memang dasarnya dia bisa memabukkan, mengubah akal orang. Salah satu pengaruh dia adalah lalainya orang untuk berzikir dan ibadah. Efeknya ke situ. Jadi orang jadi malas untuk ibadah. Ternyata salah satu penyebabnya hanya karena masalah itu. Berapa banyak kita lalai, terutama masalah makanan minuman ya. Ini restoran masuk, halal atau enggak? Kan cuma makanan. Masalah kan cuma makanan membuka pintu itu. Jadi kita kayak gampangin, nggak apa-apa deh. Padahal mungkin dia pakai ancu dalam menggoreng nasi gorengnya misalnya. Arak, kan arak Cina itu. Itu kan anggur merah, seperti anggur merah. Itu khamar itu. Itu memabukkan itu. Nggak boleh gitu kan. Contoh saja, nah banyak sekali. Berapa banyak orang di antara kita tidak kritis.
hanya karena mau makan. Pertanyaannya sederhana, kalau saya tidak makan di situ kenapa? Kan nggak apa-apa. Masih banyak makanan lain. Kita kadang-kadang, oh ini karena makanan asing nih, terkenal dari luar negeri. Teman-teman saya sudah coba. Memang kalau nggak makan kenapa? Lebih enak ikan gurami, makanan Indonesia halal. Apalah, kan banyak makanan kita halal. Tapi subhanallah begitu. Nah ini contohnya saja. Mungkin sekali dua kali konsumsi belum berpengaruh ya. Tapi ke depannya pengaruhnya besar itu. Kalau terus rutin dilakukan, pengaruhnya besar. Berapa banyak orang buka puasa dengan itu? Bentar, jangan ribut dulu. Berapa banyak orang buka puasa dengan itu? Ya. Puasa, ibadah. Buka puasa, nah, pikirin sendiri. Baik, sekarang kita makan kue-kuean. Ibu-ibu suka belanja kue-kue. Ada roomnya enggak? Sebentar, saya tidak bicara semua kue. Saya bicara ada kue yang ada roomnya kan? Banyak orang pakai jilbab yang beli. Sudah tahu ada roomnya. Kenapa nggak nanya? Khamar loh itu. Khamar, sebentar. Jangan ribut dulu. Jangan bentrok suaranya dengan saya. Diskusi masalah jenis makanan di luar majelis. Di sini saya cuma kasih teorinya. Jangan dilanggar. Karena itu masalah. Makanya kritis ya. Beli. Saya sampai pernah baca tentang kue sus saja. Itu masih ada pakai itu. Saya pernah beli, sebentar. Jangan ribut dulu. Biarin saya ngomong. Saya pernah beli di salah satu mall. Saya sampai tanya loh. Ini bu, ada roomnya nggak? Oh, yang ini ada roomnya pak. Ditunjukin sama dia. Ini sus yang ini. Kalau yang ini nggak ada. Ini memang dipisahin. Dia jual loh. Kios kecil, kotak seperti ini saja di mall. Banyaknya orang antri beli. Coba bayangin. Berapa banyak pelanggaran-pelanggaran itu kan yang terjadi? Obat batuk sekarang. Orang berobat alkohol sekian persen. Jelas-jelas kata Nabi SAW dalam hadis, yang dikonsumsi banyak memabukkan, sedikitnya haram. Ibu dan bapak kalau minum satu gentong alkohol mabuk gak? Hah? Ya sudah, berarti satu tetesnya haram. Ngerti gak? Karena Nabi SAW bilang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, sedikitnya haram, nggak boleh. Kita makan ganja 1 kilo, mabuk. Jadi hilang akal. Jadi kayak orang percaya diri berlebihan, apalah mau buat apa saja gitu kan. Baik, kalau 1 lembarnya haram. Memang sudah begitu hukum syar'inya. Maka harus dipahami. Berarti kalau ibu-ibu lagi beli obat untuk rumah tiap bulan, persiapan, tanya apotekernya, beralkohol nggak? Saya mau beli obat yang tidak beralkohol. Saya bilang sama istri saya begitu. Masuk di apotek tanya, jangan pernah sentuh ada alkoholnya walaupun 0,001%, ada ceritanya. Kalau ada orang lain mau mengatakan yang nggak apa-apa lah itu terserah, dia tanggung jawab sendiri. Tapi ini bahaya, masalah ini. Kadang-kadang kita jadi malas ibadah, hafalan kita jadi kurang, itu pengaruhnya dari situ-situ. Ya. Pernah terjadi, sebentar dulu, jangan bentrok. Saya pernah mendapatkan informasi dari sumber yang dipercaya. Di Jakarta ini ada satu orang hafid Quran. Kisah nyata. Dia hafal Quran, sering ulangi setiap hari berapa juz hafalan. Satu waktu, dia ulangin nggak bisa. Hafalannya buyar. Harus lihat lagi Quran. Kenapa kok gini? Nggak kayak biasanya. Besok sama, lusa sama. Biasanya lancar. Dia muhasabah istighfar kepada Allah, mungkin ada masalah nih. Dia tanya, dia dirinya dia muhasabah kok saya kayaknya nggak lakukan yang salah nih. Tanya anaknya, ada pelanggaran agama nak di luar? Nggak ada. Istrinya ditanya, kamu ada pelanggaran agama? Nggak ada. Kok hafalan saya buyar nih? Dia kritis ya. Telusuri sampai terakhir dia dapat ada bumbu masakan. Dipakai sama istrinya. Dia tanya, diperiksa bumbu masakan. Ini bumbu sudah sering kamu pakai? Enggak, ini bumbu baru seminggu saya pakai. Sebelumnya saya nggak pakai yang ini. Saya pakai yang lain, tapi memang tidak disebutin nama bumbunya ya. Jadi nggak usah tanya saya. Yang jelas cari yang ada label halalnya. Gitu. Jadi dia bilang, ini baru dipakai. Apa kata suaminya? Coba ini sekarang berhentiin. Kembali ke bumbu masakan kamu yang lama. Begitu saja. Dia bilang, kasih kesaksian, subhanallah, begitu istri saya ubah hafalan saya kembali. Efeknya ada. Kemana masalah yang haram. Jadi termasuk malasnya ibadah,
Itu masalah-masalah seperti ini kadang-kadang kita tidak berpikir ke sana. Maka ini saya ajak berpikir dan ini teori syar'inya, gitu kan? Jangan dianggap remeh, jangan bilang nggak apa-apalah, cuma sedikit. Ini nggak ada ceritanya. Sama tadi dalam ibadah, nggak apa-apalah sunnah. Akhirnya ditinggalin kan? Itu kelalaian. Nggak boleh, harus hati-hati.